Bapak Ibu dan Sobat Akademisi. Baik, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita sedikit berbeda, membahas di luar topik publikasi atau kejurnalan ilmiah. Tapi kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat diperbincangkan para pemburu CPNS. Nah, para CPNS hunter ini sedang mencari informasi-informasi yang mungkin terkait periode atau jadwal CPNS, kemudian alur tahap seleksinya bagaimana, dan bahkan sampai materi ujinya apa saja yang diujikan, dan mungkin informasi passing grade-nya apa saja dan seperti apa passing grade-nya. Tapi kali ini saya akan membahas secara bertahap, dan pada video kali ini kita berfokus membahas tentang materi uji SKD. Seperti halnya Bapak Ibu ketahui atau teman-teman ketahui bahwa dalam seleksi CPNS ini ada beberapa tahap. Pertama, seleksi administrasi. Jika teman-teman lolos pada seleksi ini, maka masuk ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, terakhir adalah seleksi kompetensi bidang SKB. Tapi pada video kali ini saya akan membahas materi apa saja sih yang akan dibahas atau akan diujikan pada seleksi kompetensi dasar. Oke, materi SKD itu terdiri dari 3 aspek atau 3 komponen. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua, tes intelijensia umum. Yang ketiga, tes karakteristik pribadi. Nah, kita ulas satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah tes nasionalisme. Jadi tes nasionalisme ini merupakan salah satu aspek dalam tes wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk mengukur atau mengungkapkan kemampuan teman-teman dalam mewujudkan kepentingan nasional. Nah, itu tes nasionalisme. Berikutnya adalah tes integritas. Jadi tes integritas ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan teman-teman dalam menjunjung nilai-nilai kejujuran, ketangguhan, kemudian komitmen dan konsistensi dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Yang berikutnya, bela negara. Jadi sebenarnya tes ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran aktif teman-teman dalam mempertahankan eksistensi keutuhan negara. Itu yang bela negara. Berikutnya adalah aspek pilar negara. Jadi tes ini sebenarnya berbicara tentang pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, kemudian Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu adalah komponen-komponen yang akan diujikan pada tes wawasan kebangsaan. Lalu berikutnya, bagaimana dengan tes intelijensia umum? Nah, ini yang mungkin agak sedikit perlu perlu effort yang lebih, karena dalam beberapa klasifikasi passing grade, semua kategori itu menetapkan nilai passing grade pada komponen tes intelijensia umum. Sedangkan yang tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, itu biasanya ada yang menetapkan nilai ambang batasnya, ada yang tidak. Tapi dalam semua kategori pada tes intelijensia umum ini menetapkan minimum skor atau passing grade-nya. Nah, apa saja yang akan diteskan pada tes intelijensia umum ini? Jadi tes intelijensia umum ini terdiri dari 3 jenis tes. Yang pertama, tes kemampuan verbal. Yang kedua, tes kemampuan numerik. Yang ketiga, tes kemampuan figural. Baik, kita tes satu persatu teman-teman pada tes kemampuan verbal ini. Apa sih yang akan diujikan pada tes kemampuan verbal ini? Jadi salah satu yang akan diujikan adalah tes analogi. Ini tes analogi ini kalau di Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 yang mengatur tentang pengadaan CPNS di tahun 2021, dia menjelaskan bahwa tes analogi ini tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep tersebut dalam konteks yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Itu tes analogi, jadi pada kemampuan verbal. Jadi kata kuncinya adalah penggunaan kata, kemudian diterapkan pada situasi yang berbeda. Yang berikutnya adalah tes silogisme. Jadi tes silogisme ini menurut Permen PAN RB
eh, bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Biasanya teman-teman nanti akan dikasihkan dua pernyataan atau dua kalimat. Nanti dari situ teman-teman diminta untuk menyimpulkan apa kesimpulannya. Saya kira ini sudah pernah teman-teman dapatkan ya dalam beberapa tes. Berikutnya adalah tes kemampuan analitis. Jadi tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi selain menarik kesimpulan, teman-teman juga diminta untuk menganalisis pernyataan tersebut seperti apa. Itu adalah tes kemampuan verbal. Kemampuan numerik. Lalu apa yang akan diujikan pada kemampuan numerik ini? Yang pertama adalah tes berhitung. Jadi tes ini sebenarnya bertujuan untuk menguji sejauh mana kemampuan berhitung sederhana teman-teman. Jadi ini kaitannya dengan hitungan matematis ya. Berikutnya adalah deret angka. Jadi tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Jadi ini adalah salah satu tes dalam numerik. Berikutnya adalah perbandingan kuantitatif. Jadi tes ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan teman-teman untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Jadi yang terakhir adalah soal cerita. Nah ini dari pengalaman saya butuh waktu yang sangat banyak ya kalau tidak bisa menganalogikan gitu dalam bentuk angka dan menarik kesimpulannya, ini butuh waktu yang cukup lama dibandingkan tes-tes lainnya. Jadi tes soal cerita ini tujuannya untuk mengukur kemampuan teman-teman untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Jadi perlu berhati-hati, jangan sampai terjebak dengan penggunaan rangkaian cerita yang nanti akan diujikan. Berikutnya adalah tes kemampuan figural. Jadi ya namanya juga tes figural, jadi nanti mungkin tesnya dalam bentuk gambar-gambar, perbandingan gambar-gambar, dan kemudian teman-teman akan diminta untuk menjawab sesuai dengan instruksi yang disediakan. Lalu apa saja yang akan diujikan dalam tes kemampuan figural ini? Yang pertama adalah tes analogi. Ya, tes analogi ini tujuannya untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang berbeda yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Berikutnya adalah tes ketidaksamaan. Jadi mungkin nanti teman-teman akan disajikan dua gambar yang mirip-mirip dan ada satu perbedaan. Teman-teman diminta untuk mencari perbedaan itu pada gambar yang mana. Kemudian tes serial. Jadi tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi itu adalah tes intelijensia umum. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman apa saja yang akan diujikan pada tes intelijensia umum. Berikutnya adalah bagian dari tes SKD yang berikutnya adalah tes karakteristik pribadi. Jadi tes ini sebenarnya tes psikologi sih, tapi dalam permen-PAN RB ini dijelaskan apa saja yang akan diujikan dalam tes karakteristik pribadi. Lalu apa saja karakteristik pribadi yang akan diujikan dalam tes SKD ini? Yang pertama, tes pelayanan publik. Yang kedua, tes jejaring kerja. Yang ketiga, sosial budaya. Yang keempat, tes teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, tes profesionalisme kerja. Yang keenam, tes anti radikalisme. Jadi itu teman-teman yang kira-kira akan diujikan pada tes seleksi kompetensi dasar. Jadi sebenarnya cukup sangat kompleks ya yang akan diujikan. Tapi yang perlu diketahui pasti teman-teman akan bertanya nilai ambang batasnya atau passing grade-nya berapa dalam setiap uji tersebut. Nah nanti pada video berikutnya kita akan membahas secara khusus nilai ambang batas atau passing grade pada setiap kategori jalur tes, karena ada tes jalur umum, ada tes disabilitas, ada tes jalur cum laude, ada tes jalur diaspora dan seterusnya. Itu masing-masing punya kriteria yang berbeda-beda. Tapi untuk sementara ini inilah yang kira-kira akan diujikan pada tes kompetensi dasar.